berkat bagi umat-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudara sekalian. Silakan duduk saudara sekalian. Saya bersyukur sekali malam ini boleh kembali berjumpa dengan jemaat GKI Gading Serpong yang Tuhan sangat cintai. Hari ini musuh diberi tema dari eksposisi kitab Jefanya. Ya, saya bingung ini ya, Jefanya satu kitab ya mau dibahas dalam kurun 30 menit ya. It's okay saudara sekalian, dan saya bersyukur saya sangat diberkati ketika saya membaca kembali, menggali kembali bagian ini. Dan firman Tuhan hari ini boleh berbicara lebih dulu di dalam hati saya. Saya mengajak kita membuka Jefanya 2 ayat 1 sampai 3. Dan karena bagian ini terjemahan TB1 dan TB2 cukup berbeda. Saudara sekalian, saudara boleh ikuti di PowerPoint aja, di mana saya mengambil dari terjemahan baru 2. Saya mengajak mari kita bangkit berdiri, kita akan membaca silih berganti 3 ayat ini. Jefanya pasal 2 ayat 1 sampai 3. Ya, kita akan baca yang ada di PowerPoint yang diambil dari terjemahan baru 2 yang bedanya agak lumayan ya di bagian ini. Ayat 1 saya akan bacakan, saudara baca ayat 2 dan demikian sama-sama ayat yang ketiga. Berkumpullah dan berhimpunlah hai bangsa yang tak tahu malu. Sama-sama, carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan hukumnya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Mungkin saja kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Silakan duduk mas sekalian. So sekalian, kalau kita memasuki tahun 2025 ini, ya kita melihat satu situasi dunia yang begitu goyah. So sekalian, di awal tahun kita, atau mungkin menjelang akhir tahun lalu kita dapat sebuah tagar ya, anak muda, kabur aja dulu. Indonesia tidak sedang baik-baik aja, Indonesia gelap. Dan kita berpikir itu apakah mungkin permainan politik orang-orang yang tidak senang dengan pemerintah yang berkuasa hari ini menebarkan gosip, menebarkan hoaks. Tapi ketika kita melihat situasi kenyataan yang ada, ternyata memang kondisi Indonesia bukan sangat stabil. Dan ketika kita melihat situasi dunia hari ini, situasi dunia pun tidak baik-baik amat. Ya, kita mendengar deru perang yang ada, kita mendengar krisis iklim global yang ada, bencana alam yang terjadi di berbagai tempat. Kita juga melihat global depression di awal tahun 2025. Dan ini satu berita yang tidak baik-baik amat. So sekalian, sebuah website dan majalah ya dan jurnal Medical Realities ya mengatakan bahwa kondisi kesehatan mental tren pada tahun 2025 ya menunjukkan pada kita sebuah situasi global, krisis global yang juga sangat mengerikan. Itu berarti apa? Dunia kita bukan sedang mengalami krisis di area lingkungan hidup, di area peperangan, di area ekonomi, tetapi juga kita berhadapan dengan krisis global di area mental health. Dan kita juga mendengar banyak berita bagaimana tingkat bunuh diri cukup tinggi dari orang-orang yang terkenal, bahkan juga anak-anak muda hari ini. Dan ini bukan satu situasi yang baik. Dan di akhir dari tulisan ini ada satu statement, why it is a global conversation now. Mengapa masalah krisis mental juga menjadi sebuah percakapan global hari ini yang terjadi di semua bangsa di seluruh dunia. Soalnya di dalam situasi ini kitab Jefanya sangat kita butuhkan. Jefanya adalah sebuah suara kenabian yang keras tapi penuh dengan pengharapan yang diberikan. Ketika Jefanya mengatakan, carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri. Saya akan mengajak kita mengenal Jefanya lebih jauh sedikit. Jefanya adalah seorang raja yang melayani di zaman Raja Yosia. Ya, di zaman Yosia kita tahu terjadi sebuah pembaharuan. Ya, ketika sesudah seorang raja yang begitu jahat, begitu lalim, begitu keji, begitu menyembah berhala, ya Yosia bangkit ya dan dia memulihkan Israel untuk kembali membaca Taurat Tuhan, kembali menyembah Tuhan, ya kembali terjadi kebangunan rohani. Ya, tetapi saudara sekalian, sebelum situasi itu terjadi, ya ketika reformasi dilakukan oleh Yosia, ya Yehuda masih ada dalam penyembahan berhala dan kemunafikan. Dan Jefanya adalah salah satu nabi yang Tuhan bangkitkan dan Tuhan pakai untuk memberitakan suara kenabian kepada bangsa Israel.
Arti nama Jefanya adalah Tuhan menyembunyikan. Atau kalau mau lebih applicable adalah Tuhan melindungi. Artinya di tengah sebuah penghakiman, di tengah segala bencana yang akan datang dan penghakiman yang Tuhan akan jatuhkan, Tuhan melingkupi, menyembunyikan umat yang Ia kasihi. Dan Tuhan menjaga mereka. Dan ini adalah satu pengharapan, satu penghiburan yang luar biasa. So sekalian saya berdoa ketika kita mengenal isi hati Tuhan dan ketika kita membaca dari kitab ini. Kalau saudara punya waktu pulang, kitab ini singkat hanya 3 pasal. Ya, satu malam saudara bisa baca habis. Sebelum tidur ambil waktu baca ya dan selesaikan itu. Ya jangan kemudian baca baru 1 pasal sedikit aja udah ketiduran, besok pagi bangun belum selesai. Tapi saudara akan diberkati dan saya percaya ini akan menjadi sebuah kekuatan buat kita. So sekalian ini juga sebuah message dari firman Tuhan. Ya di tengah situasi dunia yang tidak baik-baik amat hari ini. Di tengah situasi bangsa yang tidak baik-baik amat. Kita membutuhkan anugerah Tuhan. Kita membutuhkan perlindungan Tuhan. Kita membutuhkan Tuhan menyembunyikan kita. Ketika mungkin aparat-aparat pemerintah hari ini yang tidak tahu malu dan berdosa mungkin sedang mengincar kita. Kita membutuhkan anugerah Tuhan melingkupi dan menjaga kita. So sekalian struktur kitab Jefanya terdiri dari 3 pasal. Pasal pertama berbicara tentang penghakiman atas Yehuda. Pasal yang kedua berbicara tentang panggilan untuk bertobat dan penghakiman terhadap bangsa-bangsa. Dan pasal ketiga berbicara tentang penghakiman atas Yerusalem. Tetapi ada sebuah pengharapan yang luar biasa dan kita akan lihat nanti di akhir dari khotbah ini satu poin terakhir tentang sisa umat Israel atau the remnants. Ya ini adalah sebuah konsep yang sangat perlu kita kenal, ya ini sebuah konsep yang umum di kitab nabi-nabi perjanjian lama ya dan akan saya bagikan nanti buat kita. Ayat pertama saudara sekalian, pasal 2 ayat pertama, suara kenabian dari Jefanya berkata, berhimpunlah dan berkumpullah, hai bangsa-bangsa yang tidak tahu malu. Saudara sekalian, hari ini kita berhadapan dengan sebuah budaya di mana orang bikin sesuatu yang jelek, sesuatu yang secara etika kaidah umum masyarakat itu dianggap hina dan tidak baik, mereka nggak punya malu. Kita barusan dihebohkan dengan sebuah tayangan yang viral, ya DPR joget-joget di persidangan. Mengapa? Karena dapat info gajinya naik jadi cepek tiaw. Dan ada orang yang meneliti ternyata gaji DPR bukan cuma cepek tiaw, ya, tapi lebih daripada itu 200 juta lebih. Ya, tetapi mereka mengalami sebuah peningkatan di sebuah angka yang dipublis yang cukup signifikan dan mereka joget. Ketika itu di video dan viral, saudara sekalian itulah yang kemudian memicu demo 2 hari yang lalu di Jakarta yang begitu mengerikan. Hari ini kita membaca sebuah statement bahwa Kominfo akan memanggil ya manajer dari TikTok dan Meta ya dari Amerika dan Singapura untuk datang ke Indonesia. Mereka mau tegur, kenapa ini konten begini bisa viral di media sosial. Dan kemudian netizen Indonesia marah mengatakan, kalian itu kalau lagi kampanye sewa-sewa buzzer ya ribuan orang untuk publish konten dan kalian membuat pencitraan, kalian anggap itu benar-benar sah-sah saja. Tetapi ketika masyarakat yang memviralkan sesuatu yang gak baik, itu malah kalian berani-beraninya negor TikTok, berani-beraninya tegur Meta. Ini adalah sebuah kondisi negara di mana para pejabat itu tidak tahu malu. Soalnya ada mungkin yang ngomong musuh kalau khotbah itu jangan nyinggung-nyinggung politik. Tapi saya mengatakan nabi-nabi di zaman perjanjian lama, mereka berani nyinggung politik. Mereka menegur raja-raja yang berdosa. Di zaman ini mimbar gereja juga harus berani ketika sesuatu yang berdosa, sesuatu yang memalukan, kita juga harus berani berbicara. Sesuai ketika saya membaca ini sebagai hamba Tuhan, hati saya juga begitu sedih. Tapi juga ada sebuah kemarahan melihat kita ada di tengah sebuah situasi di mana manusia itu berdosa udah gak punya malu. Dan bukan hanya para aparat pemerintah, pemuka agama juga gak punya malu. Kita banyak membaca kisah pelecehan seksual yang dilakukan oleh pemuka agama dari berbagai agama. Kristen juga ada. Tahun lalu saya dikagetkan sebuah informasi. Ada seorang pendeta yang super kaya di Amerika namanya Kenneth Copeland. Dia ingin membeli private jet yang ketiga. Karena sebelumnya dia udah punya 2. Dan orang bilang, gak salah pastor. Jadi sebuah situasi demikian, Anda fundraising untuk membeli private jet. Dan minta uang kepada jemaat.
Dan dia mengatakan, saya adalah hamba Tuhan yang diurapi. Ketika saya berkhotbah ke negara lain, saya butuh sebuah pesawat yang nyaman. Dan itu adalah perintah Tuhan yang Tuhan berikan kepada saya dan saya beritakan kepada kalian. Oh, saya bilang, ini udah gak punya rasa malu. Sedih sekali kita akan melihat situasi yang seperti ini. Tapi inilah menjadi sebuah refleksi buat kita. Di tengah situasi dunia yang begitu menyimpang, begitu melenceng. Apakah kita sebagai umat Tuhan masih punya hati yang takut akan Tuhan? So sekalian hari ini kita akan melihat 4 poin yang akan saya ajak kita melihat dari Zefanya pasal 2 dan 3. Yang pertama Zefanya pasal 2 ayat 1 adalah sebuah panggilan untuk sadar dan kembali berkumpul dan bertobat. Matthew Henry mengatakan Nabi Tuhan Zefanya mengumpulkan umat Israel sebagai suatu umat bukan untuk sekedar sebuah perayaan celebration, melainkan untuk sebuah perkumpulan yang hikmat, yang takut akan Tuhan untuk berduka cita atas dosa dan mencari Allah dengan sungguh-sungguh. So sekali ini adalah sebuah hal yang sangat penting. Apakah hari ini ketika kita beribadah, kita hanya merayakan celebrate, kita hanya menyanyikan lagu-lagu tentang berkat, atau kita juga membawa sebuah hati yang hancur datang di hadapan Tuhan dan bertobat. So sekali kita mengatakan sebuah hati yang hancur, yang bertobat, yang berduka atas dosa-dosa di hadapan Tuhan adalah sebuah persembahan yang harum, yang menyenangkan, memperkenankan hati Tuhan. Cuma sekalian saya rindu biarlah ketika kita datang di hadapan Tuhan, dimensi ini juga ada di dalam doa kita, di dalam kehidupan iman kita. Kita bersyukur di dalam liturgi GKY. Dari dulu ya kita menyusun liturgi ini. So sekalian saya ingat dari masa kecil ketika saya masih sekolah minggu remaja saya beribadah. Ya kita ada momen namanya doa pengakuan dosa. Di momen itu kita kembali merefleksikan hidup kita. Kita kembali direndahkan di bawah kaki salib Tuhan. Kita kembali mengaku dosa-dosa kita dan bertobat. Dan itu adalah satu disiplin yang sangat baik. Yang jangan kita lakukan hanya sebagai rutinitas di dalam ibadah. Tapi jadikan itu sebagai sebuah disiplin kehidupan kita. Dan belajar kita harus berlatih pada momen begitu kita menyadari ada temptation yang mengincar kita. Ada dosa yang sedang mengintip di pikiran kita, di hati kita. Di detik itu juga kita langsung bertobat. Kita berdoa, Tuhan ampuni aku, Tuhan tolong aku tidak jatuh lebih jauh lagi di dalam pencobaan dan dosa ini. Dan kembalikan aku kudus di hadapan Tuhan. Saya percaya kalau setiap orang Kristen punya disiplin ini, ya kita akan punya sebuah kesaksian yang jauh lebih baik di tengah dunia dan memuliakan Tuhan. Yang kedua saudara sekalian, yang kita akan lihat di ayat yang kedua adalah sebuah urgensi pertobatan. Zefanya mengatakan sebelum hari murka datang. Saudara sekalian, dia telah menubuatkan bahwa kalau kalian tidak bertobat, maka Tuhan akan menghukum. Dan Tuhan tidak sayang-sayang, sekalipun Israel adalah umat pilihan Tuhan. Sekalipun Israel adalah umat Tuhan yang Tuhan bebaskan dari Mesir. Tuhan tebus dengan karya yang luar biasa. Tuhan bawa mereka lewat laut Teberau dengan mujizat yang begitu dahsyat. Tuhan menyatakan kemuliaannya di puncak gunung Sinai. Tuhan memimpin mereka mengalahkan bangsa-bangsa yang tinggal di Kanaan, yang begitu berdosa dan yang juga ingin menghabisi mereka. Dan Tuhan menjaga. Tapi Nabi Tuhan mengatakan Tuhan gak sayang-sayang untuk menghukum umatnya. Tuhan tidak sayang-sayang membiarkan Israel satu hari jatuh dalam penawanan bangsa Babel. Dan Yerusalem di-capture, ditaklukkan, dikuasai. Bait Allah dihancurkan. Dan umat Israel harus masuk ke dalam pembuangan selama 70 tahun di Babel sebagai budak. Karena dia ingin mendisiplin umat yang dia kasihi. Seorang penafsir James Montgomery Boyce mengatakan, ini kitab Zefanya walaupun singkat, tetapi ini adalah sebuah deskripsi yang paling ringkas, tetapi mengerikan tentang hari Tuhan di dalam semua literatur nubuat nabi-nabi. Ini adalah sebuah gambaran waktu memang belum habis, masih ada waktu, tetapi makin hari makin menipis. Hari ini kita berhadapan dengan sebuah gambaran yang ada. Beberapa waktu yang lalu saya sempat diajak seorang teman yang kebetulan juga mengundang seorang misioneri dan penerjemah Alkitab dari Chungkwo dan juga seorang tim ya dari Biblika Internasional yang di Bandung dan kemudian ketemu di PIK. Dan kemudian
teman saya ini menunjukkan, ya dia bilang mau lihat nggak aktivitas orang Tiongkok yang datang. Katanya satu hari ya di Jakarta itu kita kedatangan 50 sampai 60 orang Tiongkok yang pindah ke sini. Saya bilang, gak salah, ini satu angka yang mengeri begitu dahsyat ya. 50-60 orang per hari. Itu berarti kalau dalam hitungan tahun itu begitu banyak. Dan memang tidak aneh PIK dikenal sebagai The Little China. Sampai teman saya ini yang khusus menginjili orang-orang Tiongkok, dia bilang, gue bisa bedain. Lu bisa gak bedain muka Cindo dan muka Tiongkok asli? Waduh susah kan sama-sama ya, kita sipit sama-sama kuning. Dia bilang, gue bisa, dia bilang. Lu lihat, dan dia ajarin beberapa ciri-ciri. Tapi saya bilang, tapi kadang-kadang saya ketemu loh orang Cindo yang agak lusuh begitu, agak tidak berpenampilan keren gitu. Ya kalau anak-anak youth di depan itu begitu lihat tahu ini anak youth Cindo karena kalian keren gitu. Ya, tetapi ada juga yang orang Indonesia yang mungkin bilang ini kayak Cungkuo lah begitu ya, dari Cungkuo. Ya tapi teman saya ini pintar, dia bilang tuh lu lihat tuh, lu tawan tuh, itu dari Tiongkok. Terus ketika kita lewat, kita dengar dia lagi ngomong di HP. Wah dengan bahasa cing-cing. Waduh, ya betul, itu logat bahasa orang Tiongkok begitu. Terus sekalian, dan kemudian dia tunjukkan satu toko, ya toko di mall, ya di Tokyo ya, satu kompleks apartemen. Dan di area main areanya itu, dia bilang, lu tahu nggak ini kontrakannya berapa? Kontrakan loh. Dia bilang dalam hitungan M. Saya bilang kontrakan dalam hitungan M. Kalau zaman dulu itu beli putus itu. Iya dia bilang, dan untuk cari pun sulit. Dan saya bisa membayangkan ya ketika seorang menyewa sebuah area, maka ketika kontraktor yang dipanggil untuk mengerjakan, itu hitungannya hitungan hari. Ya lewat satu hari mungkin bisa didenda karena apa? Karena nilai investasi itu begitu mahal. Sehingga mereka harus kembali modal secepat mungkin supaya ya bisa cepat jualan begitu. Dan itu artinya apa? Waktu belum habis tetapi makin menipis, dan itu kita bisa membayangkan para tukang-tukang yang bekerja ya, tim interior yang ada itu kerja di bawah stres yang ada karena himpitan waktu yang begitu tipis ya, yang makin hari makin tipis, dan bekerja berlomba dengan waktu. Kita juga mendengar banyak kisah di dalam dunia kedokteran, dunia medis. Ketika dokter-dokter melakukan operasi, melakukan tindakan medis. Dan mereka mengatakan ini masih ada harapan, pasien ini masih bisa hidup, masih bisa diselamatkan. Waktu belum habis tetapi begitu menipis, dan kita harus bekerja ya dengan giat. Dan bagaimana para dokter itu maraton, ya melakukan operasi dalam hitungan belasan jam, puluhan jam untuk menyelamatkan satu nyawa yang ada. Dan mereka punya urgensitas yang begitu tinggi. Teman-teman sekalian, di dunia bisnis, di dunia kedokteran, di dunia profesional yang lain, kita melihat sebuah urgensi. Mereka begitu menghargai momen kairos yang ada, yang masih belum habis tapi makin menipis, dan mereka bekerja keras. Tapi bagaimana dengan kehidupan iman, kehidupan rohani kita? Apakah kita juga punya sebuah passion ya untuk kita mengejar kekudusan di hadapan Tuhan? Kita berkata, Tuhan, aku bersyukur hidupku masih ada. Aku masih hidup di tengah dunia ini. Aku masih punya usia yang ada. Aku masih punya kesehatan yang ada. Tetapi aku ingin hidup kudus di hadapan Tuhan, dan aku tidak mau main-main dengan dosa lagi. So sekalian, apakah kita punya passion yang seperti ini? Atau kita menganggap santai-santai aja. Ya aku gak perlu menuntut hidupku dengan sungguh-sungguh. Ya masih banyak waktu ya. Dosa-dosa dikit gak apa-apa begitu. So sekalian kalau ada orang Kristen begitu, ya Tuhan jewer kalau dia mengasihi engkau ya. Dia akan menjewer kita, ya dia akan membawa kita kembali. Ya tapi mari kita belajar dari seruan Jefanya. Ya bertobatlah, ya sebab hari murka Tuhan akan datang. Yang ketiga, jemaat sekalian, kita juga melihat sebuah pengharapan yang diberikan. Di tengah segala suara kenabian yang keras, dan peringatan akan hukuman dan murka Tuhan yang ada. Kita melihat di ayat yang ketiga, ada sebuah seruan, 3 kali seruan, carilah Tuhan. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati. So sekalian saya yakin ini adalah sebuah tetap based on anugerah Tuhan. Ketika engkau bisa mencari Tuhan,
kerinduan kau untuk mencari Tuhan itu pun datang dari Roh Kudus yang menggerakkan kita. Tapi di dalam kita menjalani iman kita, ya mari kita juga tidak terus bersandar hanya pada doktrin predestinasi atau doktrin anugerah Tuhan. Ya kalau aku gak cari Tuhan berarti kan Tuhan lagi gak gerakan hati saya. Kita gak boleh berpikir seperti itu. Ya tetapi kita harus punya sebuah passionate yang ada. Ya ketika Jefanya mengatakan carilah Tuhan. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Ya itu adalah sebuah dorongan untuk kita sungguh-sungguh mencari Tuhan. Pendeta Charles Spurgeon mengatakan mencari Allah bukanlah sebuah hobi kasual. Ya hobi yang ecek-ecek begitu. Hari ini kita melihat sebuah hobi baru. Ya dan saya ingat ketika pandemi terjadi. Ada sebuah olahraga yang sedang naik daun waktu itu, yaitu apa? Sepeda. Ya dan di masa pandemi harga sepeda itu meroket. Ya dari yang dulunya harga ratusan ribu jadi jutaan, dari jutaan jadi puluhan juta, sampai ada sepeda yang harganya ratusan juta satu mobil sekalian. Dan itu begitu, bisnis sepeda begitu hebat sekali. Ya banyak orang-orang yang kemudian ikut jualan sepeda, mengimpor sepeda dalam jumlah yang banyak. Tapi kemudian sesudah pandemi surut, hobi sepeda pun mulai surut. Dan hari ini muncul satu olahraga baru. Setelah tahu apa namanya? Padel. Saya belum sempat main, ya tetapi anak saya, menantu saya sudah mencoba. Wah enak Pak katanya, tidak seberat badminton atau tenis ya, tetapi santai begitu. Wah tuh saya bilang lumayan. Beberapa hamba Tuhan bahkan di dalam khotbahnya mengatakan mereka udah main padel gitu. Saya belum sempat karena belum ada waktu. Ya tetapi kemudian saya membaca sebuah artikel ya bahwa olahraga padel yang menjadi sebuah hobi yang baru, kemudian menggeser sepeda ya, dan hari ini begitu banyak toko sepeda yang gak laku lagi, mereka harus obral banting harga lebih dari 50%. Jadi kalau saudara yang mau cari sepeda murah, ini waktu yang sangat tepat, tapi jangan berpikir sudah beli, saudara bisa jual dengan harga lebih mahal. Ya karena tren ini sudah menurun. Itulah hobi. Hobi itu bisa ngetren, bangkit, bisa menurun. Dan Charles Spurgeon mengatakan panggilan engkau mencari Tuhan itu bukan sebuah casual hobi. Yang setempo-setempo engkau bisa begitu semangat, begitu bangkit, setempo-setempo kemudian semangatmu turun. Ya, dari jiwa yang kosong. Itu adalah sebuah desperate cry, ya sebuah seruan yang desperate dari kehancuran hati. Dari seorang yang tahu bahwa tanpa Tuhan dia akan terhilang. So sekalian mari kita menjadikan hadirat Tuhan bukan hobi kita. Bukan sebuah tren yang ada. Tapi itu adalah sebuah hubungan pribadi engkau dengan Tuhan. Engkau mengasihi dia. Engkau berjalan bersama dengan dia. Sama seperti engkau mengasihi pasangan hidupmu, seumur hidupmu dengan segenap hatimu. Bukan karena lagi tren, lagi semangat engkau menyayangi pasanganmu, lagi gak semangat engkau tidak menyapa. Bukan seperti itu. Hubungan kita dengan Tuhan juga harus menjadi sebuah hubungan yang mendasar. Bukan based on sebuah casual hobby. So, sekalian marilah kita sebagai umat Tuhan, kita boleh mencari hadirat Tuhan di dalam kehidupan doa kita. Di dalam kita membaca firman Tuhan. Apakah firman Tuhan yang kita baca masih berbicara secara pribadi di dalam hati kita? Apakah itu seperti engkau sedang berjumpa Tuhan lagi ngomong lewat firman-Nya langsung kepada engkau? Anda bukan hanya sekedar melakukan sebuah disiplin, sebuah kewajiban untuk membaca dan bersatu teduh. Tapi engkau sedang menemukan Tuhan lagi ngomong dan Tuhan lagi berbicara. So sekalian beberapa hari yang lalu ketika saya berdoa untuk gereja, ketika saya berdoa untuk sidang sinode, ya so sekalian saya sambil memutar sebuah lagu, saya diberkati dan saya merasakan bahwa ada banyak hal yang Tuhan lagi memerintahkan untuk saya mendoakan. Ya dan itu adalah satu momen yang saya nggak bisa jelaskan. Ya tetapi perjumpaan seperti itu adalah sebuah perjumpaan yang kita perlu ya alamin terus dan terus di hadirat Tuhan. Ketika kita memilih untuk tetap taat kepada Tuhan, walaupun pilihan itu tidak kelihatan favorit atau tidak kelihatan populer di mata dunia, tetapi kita berkata Tuhan karena aku mengasihi Engkau, aku mau mentaati Engkau. Kita hidup di dalam keadilan, ya kebenaran, di dalam kerendahan hati, ya dan itu satu hal yang sangat penting. Terus sekalian, untuk belajar rendah hati itu gak mudah. Dan orang yang sungguh-sungguh rendah hati tidak merasa dia itu sangat rendah hati. Betul?
So sekalian, rendah hati itu adalah satu karakter rohani yang kita sendiri nggak bisa ukur, assess untuk diri kita. Yang lain bisa. Kasih, saudara bisa mengakses. Saya bertanya kepada Cencen, apakah engkau mengasihi keluargamu? Apakah engkau mengasihi jemaat GKI Gading Serpong? Cencen bisa mengatakan, iya musuh. Makin hari saya makin mencintai keluarga saya. Makin hari saya makin mencintai jemaat Gading Serpong. Wah, puji Tuhan. Ya, dengan passionate, dengan jujur, dengan sungguh-sungguh, Cencen bisa ngomong begitu. Ya, untuk ibu yang tadi pimpin pujian, ceria, ya semangat bu. Ibu hari ini penuh dengan sukacita, bisa mengatakan, iya musuh, saya penuh dengan sukacita hari ini. Ya, karena Tuhan itu baik. Ya, ketika saya tanya guru Injil Stanley, kamu merasa damai sejahtera hari ini? Ya, saya bisa mengatakan saya merasa damai. Walaupun ya di Jakarta banyak demo, walaupun banyak berita simpang siur nggak beres, tapi Tuhan memberikan damai sejahtera yang melampaui segala akal dan saya merasakan itu. Tapi coba saya tanya sama Boksu Martin itu begitu rendah hati. Saya rasa Boksu itu makin hari makin rendah hati. Berani gak Pak Martin? Iya memang saya makin hari makin rendah hati. Gak berani so sekalian. So sekalian itu satu pertanyaan yang susah dijawab. Ya mau dibilang enggak, nanti orang bilang wah tinggi hati. Mau dibilang iya, lebih gak beres lagi. Tapi saya belajar satu pelajaran yang sangat berharga, ya Pendeta Albert Lee. Ya dia adalah mantan penulis Our Daily Bread di Singapura dan juga seorang pernah memimpin sebagai presiden Our Daily Bread. Ya yang kemudian di bawah pelayanannya, ya masa dia memimpin, dia mengembangkan jaringan Our Daily Bread. Zaman itu dikenal sebagai Radio Bible Class, ya menjadi sangat luas di seluruh dunia. Ya satu kali ketika kami makan malam dan seorang jemaat yang ikut juga mengatakan, yang memuji dia dengan spontan aja. Dia mengatakan, Pastor, I know you are very humble. Wah, saya bilang mati deh. Ini pertanyaan yang sangat sulit. Gimana jawabnya? Tapi saya sangat diberkati. Dia mengatakan enggak. Saya bukan orang yang humble. Dan pada kenyataannya jujur, kita nggak ada yang suka humble kok. Ya, kita itu suka boasting, kita suka bangga, kita suka pride, kita suka bangga, kita suka merasa sombong. Tapi yang terjadi dalam hidup saya adalah I was humbled. Saya itu direndahkan sama Tuhan. Kalau kamu lihat saya seperti hari ini, bukan karena saya sendiri rendah hati. Tapi karena saya sudah direndahkan, saya dihancurkan, ya diremek-remek, diinjek-injek sama Tuhan. Ya dan Tuhan izinkan itu terjadi. Ya hari ini saya adalah orang yang hancur, bukan orang yang rendah hati. Dan saya ketika mendengar statement itu saya mengatakan thanks God. Ya saya bisa belajar dari seorang yang punya sebuah kehidupan yang original dengan Tuhan. Dia berjalan bersama Tuhan dan pengalaman itu menjadi sebuah wisdom yang ada. So sekalian biarlah hari ini engkau boleh jadi orang yang humble. Mau? Gak ada yang amin ya. Di humble itu gak enak ya. Jadi ketika saya tanya mau, gak ada yang amin. Kalau diberkati mau kok musuh ya. Kalau dikasihi Tuhan mau, dapat damai sejahtera mau, dapat karunia mau, direndahkan aduh jangan deh musuh gue belum siap. Tapi kalau kita ingin mengerti isi hati Tuhan, kita ingin semakin hari semakin serupa dengan Kristus, itu menjadi sebuah pengalaman yang kita perlu lewati. Itu menjadi sebuah pengalaman yang kita perlu dapatkan dari Tuhan kita ketika kita direndahkan. Dan itulah inti dari gospel Injil. So sekalian seorang yang mengerti akan Injil Tuhan, dia tidak mengatakan Tuhan, pada dasarnya tidak ada yang perlu saya banggakan di hadapan Tuhan. Karena pada kenyataannya saya ini jauh lebih jelek dan lebih rusak dan lebih hancur daripada yang saya bisa sadari dan penilaian paling jelek yang saya bisa buat terhadap diri saya. Tetapi di momen yang sama, Tuhan mencintai saya, Tuhan menerima saya jauh lebih daripada yang berani saya harapkan. Dan itulah akan membuat hati kita makin bangga kepada apa yang Tuhan Yesus lakukan bagi kita. Kita tidak perlu menjadi orang Kristen yang bangga based on agama. Agama mengajar kita bangga untuk apa yang kita lakukan bagi Tuhan. Dan itu bahaya banget. Kita akan menjadi orang yang makin hari makin sombong, makin bangga dengan diri kita, dengan doktrin kita, dengan pelayanan kita, dengan talenta kita. Tetapi ketika kita mengerti inti dari Injil,
Kita akan menjadi orang yang bersyukur dan bangga untuk apa yang Tuhan Yesus lakukan di kayu salib bagi kita. Dan kita tahu kita pada dasarnya adalah orang yang paling hancur, yang gak ada yang kita perlu banggakan dan tidak ada yang kita perlu cari-cari juga untuk kita banggakan. Biarlah kita hanya bangga kepada apa yang Yesus lakukan bagi kita. Dan yang keempat, saudara sekalian, sebagai penutup, kitab Jefanya juga mengajar kita sebuah konsep teologis yang sangat penting di Perjanjian Lama. Ya, konsep ini juga muncul di kitab nabi-nabi yang lain. Tapi Jefanya menunjukkan kepada kita satu gambaran yang sangat baik. Di ayat 12 dan 13 dia mengatakan begini, di antaramu akan kubiarkan suatu umat yang hina dina dan rendah hati. Dan mereka akan mencari perlindungan pada nama Tuhan, yakni sisa Israel itu. Atau dalam istilah teologisnya the remnants. Mereka tidak akan melakukan kelaliman atau berbicara bohong. Dalam mulut mereka tidak akan terdapat lidah penipu. Ya, mereka akan seperti domba yang makan rumput dan berbaring dengan tidak ada yang mengganggunya. Cuma sekalian, istilah the remnants itu sangat indah. Ya, di setiap zaman ketika dosa itu begitu merajalela, ketika situasi begitu merosot dan bobrok, Tuhan selalu punya sekelompok orang yang namanya the remnants atau sisa Israel. Kalau saudara ingat kisah Nabi Elia. Elia ketika dia telah menaklukkan nabi-nabi Baal dan Asyerah. Besoknya dia diancam sama Isabel. Lihat kalau besok kamu gak jadi seperti salah satu nabi-nabi Baal yang kamu bunuh kemarin. Ya, lihat aja. Wah, Elia kemudian stres, ya dia depresi. Dan dia berkata, Tuhan, aku tidak lebih baik dari nenek moyangku. Mereka sudah membunuh semua hamba-hambamu. Hanya aku seorang dirilah yang masih melayani Tuhan. Sekarang Tuhan, ambillah nyawaku. Wah, dia minta mati sama Tuhan. Tapi Tuhan baik, ya Tuhan gak biarkan dia mati. Tuhan menghibur dia, izinkan dia tidur dan makan. Tidur lagi, makan lagi. Lalu kemudian Tuhan suruh dia pergi ke atas gunung untuk berjumpa dengan dia. Tadi dalam perjumpaan Elia dengan Tuhan, Tuhan memberitahu ya satu hal, bahwa dia masih menyisakan, saudara tahu berapa orang? 7.000 orang Israel yang tidak sujud menyembah Baal dan melayani dia. Itu adalah the remnants di masa Elia. Tuhan bilang, Elia lu jangan sombong, jangan mengira cuma kamu sendiri. Masih ada 7.000 orang Israel yang hidup kudus yang tidak menyembah Baal. Dan Tuhan pelihara mereka sebagai milik kepunyaannya yang tetap setia dan eksis di zaman itu untuk menyembah Tuhan. Di setiap zaman orang-orang seperti ini ada. Dan Tuhan memelihara mereka. Hari ini kita mengatakan kekristenan begitu bangkit, ada miliaran orang di dunia, orang Kristen di dunia, oke? Tapi belum tentu semua orang Kristen yang ada di dunia sudah lahir baru dan mengenal Tuhan. Belum tentu semua orang Kristen di dunia hidup kudus dan mengasihi Tuhan. Tapi saya percaya di zaman ini Tuhan juga punya the remnants yang dia pelihara. Yaitu kaum sisa yang hidup kudus dan tidak sujud menyembah berhala apapun dalam hidupnya. Dan hanya menyembah Tuhan. So sekalian saya berdoa, biarlah jemaat GKY Gading Serpong adalah the remnants di mata Tuhan. Amin. Saudara mau jadi the remnants? Ngomong sama sebelah, ya kita jadi the remnants yuk. Ya. Amin. Ya, so sekalian, dan saya rindu kita punya hati seperti ini. Di tengah sebuah situasi dunia yang kacau, situasi bangsa yang kacau. Bahkan mungkin ada zaman-zaman di mana situasi gereja bisa kacau, so sekalian. Dan kita melihat itu terjadi sepanjang sejarah gereja yang sangat menyedihkan dan memalukan. Tapi Tuhan punya the remnants yang dia pelihara dan dia jaga setiap waktu. Sampai kesudahan zaman ketika Tuhan Yesus datang kembali. Ya, kelompok inilah yang akan ada di dalam garis the covenant sejati yang Tuhan pelihara bagi mereka. Tuhan menyisahkan ya umat yang rendah hati yang setia kepada dia. Seorang teolog Alex Motheyer mengatakan the doctrine of the remnant is not about elitism. Ya, doktrin dari the remnants bukan sebuah kaum elit yang Tuhan pelihara, ya, tetapi sebuah ketahanan ya melalui iman. Tujuan Allah tidak ya terganggu oleh penghakiman yang dia jatuhkan. Mereka tetap dimurnikan oleh itu. So sekalian, dan biarlah kita boleh menjadi murni. Gereja bukan soal besar, soal banyak jemaatnya, soal hebat, soal megah, soal banyak dana atau dikenal di mana-mana. Tapi
hal yang lebih penting adalah setia. Ketika Tuhan berjumpa dengan kita, Yesus mengatakan apa? Dia akan mengatakan, baik sekali engkau hambaku yang baik dan setia. Ya, dia nggak bilang hambaku yang terkenal, hambaku yang telah melakukan pekerjaan besar. Tapi standar Tuhan adalah baik dan setia. Saya rindu biarlah kita boleh menjadi umat Tuhan yang setia kepada Tuhan. Biarlah kita boleh sungguh-sungguh menjadi pribadi yang mencari Tuhan dalam hidup kita. Gereja kita menjadi komunitas yang punya hati, the remnants, ya, sebuah kualitas spiritual yang menghormati dan mengasihi Tuhan. Di tengah zaman apapun juga, kita tetap dipelihara dan kudus di hadapan Tuhan. Dan Tuhan mencari umat yang rendah hati dan yang setia bersandar kepada Dia. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu pada malam ini. Bapa, kami bersyukur untuk seruan kenabian dari kitab Zefania yang masih relevan dan berbicara kepada kami di zaman ini. Bapa, pada malam ini kami telah melihat sepintas garis besar dari kitab ini. Berkati kami untuk lebih mendalami dan Kau boleh berbicara kepada kami melalui setiap ayat di kitab ini secara pribadi. Tuhan tolong dan Tuhan berkati hidup umat-Mu. Kuduskan kami di tengah situasi dunia yang kacau dan berdosa. Kami boleh selalu punya hati yang bertobat, punya hati yang hancur dan direndahkan di hadapan hadirat Tuhan. Tuhan, biarlah kami boleh selalu hidup kudus, menghormati Tuhan di setiap langkah hidup kami, di dalam setiap tindakan kami, di setiap pikiran kami, di dalam karya kami di tengah dunia di marketplace, baik kami sebagai pekerja, kami sebagai profesional, kami sebagai pengusaha. Tuhan, kuduskan kami dan Tuhan lindungi kami di tengah situasi yang seperti ini. Terima kasih Bapa, limpahkan anugerah dan kemurahan-Mu Tuhan bagi setiap umat Tuhan di gereja-Mu di tempat ini. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.